Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelizia selaku ini. Di sini saya akan mempresentasikan produk yang saya bawa yaitu Brownies Sumahan Anissa. Selanjutnya, background tahapan proses produksinya adalah satu, persiapan bahan baku, yaitu menyiapkan bahan utama, itu seperti tepung terigu, telur, gula, coklat, mentega, dan bahan tambahan yang lainnya. Yang kedua, menimbang bahannya agar merata dan bahannya juga enak, dan memastikan kualitas bahan dalam kondisi baik dan layak digunakan. Jadi memastikan kualitasnya itu agar tidak terjadi kayak misalnya telur busuk atau gulanya banyak semutnya seperti itu. Pencampuran bahannya itu di mixing itu mengocok telur dengan gula hingga mengembang, lalu menambahkan mentega dan coklat teles secara bertahap dan memasukkan tepung dan bahan lainnya hingga adonan homogen. Yang ketiga adalah penuangan adonan. Menuangkan adonan ke dalam loyang. Yang kedua, meratakan permukaan adonan agar hasil matang merata. Penambahan topping itu seperti keju, kacang, coklat bila diperlukan. Nah, kebetulan di produk ini tuh toppingnya itu ada keju, kacang, coklat, dan yang lain-lain, koko chip atau apa seperti itu. Dan yang keempat ada proses pemanggangan, yaitu memasukkan loyang ke dalam oven, terus memanggang pada suhu kurang lebih 1070 sampai 180 Celcius selama 25 sampai 35 menit. Dan yang ketiga adalah mengontrol suhu dan waktu agar brownies matang sempurna. Selanjutnya itu ada pendinginan produk, itu mengeluarkan browniesnya dari oven, terus mendingan pada suhu agar tekstur stabil dan menghindari pemotongan saat masih panas. Kenapa kita memotong browniesnya saat browniesnya sudah dingin? Karena saat masih panas itu nanti kualitas browniesnya bisa rusak. Dan pemotongan brownies sesuai ukuran standar produk. Jadi di usaha ini tuh kita tuh kayak ada cetakan buat kayak kotak-kotak gitu. Kotak-kotak kayak loyangan, bukan loyang sih, kayak cetakan kotak gitu. Terus menjaga kerapian dan kesehatan potongan. Terus ada pengemasan brownies menggunakan kemasan food grade. Itu biasanya kayak menggunakan kertas kayak apa, kayak kotak-kotak gitu. Nah, kebetulan di usaha ini kita kadang memakai kadang menggunakan plastik yang satu bijian, karena biasanya yang membeli juga karena satu pieces gitu. Terus ada yang di usaha ini kita juga membuat produk memakai kemasan yang kotak kayak seperti kotak coklat gitu kertas. Terus yang ke-8 penyimpanan dan distribusi agar browniesnya tetap enak. Nah, selanjutnya ada peta proses operasi. Peta operasi produk isinya itu adalah penimbangan bahan bakunya, cek kualitas bahan seperti tadi, terus pelelehan mentega dan coklat, pengecekan telur dan gula agar tidak jadi telurnya busuk atau seperti apa. Terus ada pencampuran adonan, cek kehemositas adonan, terus pengeringan ke loyang, penuangan ke oven, terus cek kematangan, terus pendinginan brownies, terus pengenalan brownies, lalu cek ukuran potongannya, terus penggunaan pengemasan brownies, terus cek brownies. Selanjutnya adalah tabulasi hasil produksi harian dan bentuk jenis produk. Jadi di hari pertama itu ada 50 pieces yang A, B 30, C 20, D 30, total piecesnya 120. Jadi di usaha ini tuh browniesnya tuh macam-macam, ada yang brownies coklat, ada yang keju dan kacang. Nah, jadi semuanya ini adalah tabulasi produksian dan bentuk jenis produknya. Jadi di A itu adalah brownies coklat, yang kuning itu brownies keju, yang ketiga itu brownies kacang. Jadi total semua produksinya selama 1 bulan itu adalah 4.826. Selanjutnya adalah defect pada brownies, yaitu kadang browniesnya itu defectnya terlalu keras, jadi browniesnya kering dan keras gitu kan. Terus penyebabnya itu karena waktu manggang itu juga terlalu lama dan suhu oven terlalu tinggi. Terus ada brownies Fanta tidak mengunggah, kadang lembek gitu, itu karena bahannya tidak merata atau pengadukan tidak merata. Bagian tengah mentah itu karena suhu ovennya terlalu rendah. Terus yang ada permukaan gosong itu karena suhu ovennya terlalu tinggi. Jadi kita kalau memanggang brownies itu kita tidak boleh memakai suhu yang tinggi-tinggi karena nanti menyebabkan permukaan browniesnya gosong. Terus ada letak berlebihan itu karena
Permukaan bonusnya tuh kayak pecah gitu, ovennya terlalu panas juga. Selanjutnya ini adalah klasifikasi hasil produk yang dikeluarkan tidak bermutu atau tidak sesuai standar usaha di usaha ini. Jadi tidak sesuai standar struktur itu teksturnya kering, pantat yang tadi, bagian tengah mentah. Keputusannya juga ejek. Dan yang kedua tidak sesuai standar kematangan itu pemakan kosong, matang tidak merata, bagian bawah terumpan. Jadi ini adalah contoh bonus-bonus yang tidak merata, yang tidak tidak sesuai standar usaha untuk diperjualbelikan. Ini hanya contoh saja. Terus yang ketiga, tidak sesuai standar usaha, itu terlalu manis atau hampa, coklat tidak dominan. Yang keempat ada standar bentuk dan ukuran, itu potongan bonus tidak rata, bonus hancur, besar, dan lain-lain. Terus yang kelima ada tidak sesuai standar tampilan, itu toppingnya tidak merata, juga kadang ada yang dikit, ada yang banyak gitu. Terus permukaannya itu kayak berminyak yang berlebihan, itu karena mentega yang banyak juga kali ya. Terus tidak sesuai standar kebersihan keamanan pangan, itu toppingnya tidak merata juga tadi. Terus ada yang tidak sesuai dengan standar umum simpan, itu kemasannya bocor atau tidak bisa diperjualbelikan. Terus tidak sesuai standar brownies, itu melewati tanggal kadaluarsa dan disimpan pada suhu yang tidak sesuai. Selanjutnya adalah foto produknya. Contohnya, ini saya mengambil dari orang yang menjual usaha ini. Ini adalah foto produk. Jadi di usaha ini kita tidak menjual bonus yang hanya yang ke satu saja, tapi kita juga menjual produk yang kedua, yang ketiga itu ada yang namanya flooded bonus. Jadi di usaha ini tuh bonusnya itu juga bukan sekedar bonus coklat gitu, enggak, tapi kayak ada yang bertopping keju coklat, kadang ada yang strawberry gitu. Terus ini adalah contoh yang ketiga, ini ada flooded bonus, itu juga sering banget banyak yang beli karena itu juga enak dan misalnya juga banyak. Terima kasih, itu saja yang bisa saya presentasikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.